Wabarakatuh, anak-anakku kelas 8 dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi walaupun masih dalam pembelajaran virtual. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan antara usaha dan energi. Marilah kita belajar untuk pembalap sepeda melakukan usaha untuk mengayuh sepeda sehingga melaju paling cepat. Untuk itu, dia memerlukan energi yang berupa makanan dan minuman. Kincir angin memanfaatkan angin untuk memutar turbin. Bensin merupakan sumber energi untuk motor. Ketika bensin habis, maka motor tidak akan dapat untuk melaju lagi. Dari ilustrasi di atas dapat dikatakan bahwa benda yang memiliki energi dapat melakukan usaha atau kerja. Pengertian energi. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk kelangsungan hidup mereka. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Satuan energi dalam sistem internasional adalah Joule. Satuan energi kalor adalah kalori dan satuan energi listrik adalah kWh. Kali ini kita akan membahas tentang energi potensial dan energi kinetik. Baiklah, kita mulai yang pertama, energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya atau ketinggiannya. Besarnya energi potensial gravitasi dirumuskan EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya atau energi yang dimiliki benda bergerak. Dirumuskan EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda. Kita masuk materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan peralatan yang dibuat sangat praktis dan mudah digunakan. Hari ini kita akan membahas 4 macam pesawat sederhana, yaitu tuas, katrol, roda berporos, dan bidang miring. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang berbentuk batang keras sempit yang dapat berputar di satu titik. Bagian-bagian dari tuas adalah titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa, serta lengan beban dan lengan kuasa. Pada tuas berlaku lengan beban kali beban sama dengan lengan kuasa kali kuasa. Besarnya keuntungan mekanis pada tuas adalah beban dibagi kuasa atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Baiklah, kita masuk materi kedua, yaitu katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda atau piringan beralur dan tali atau kabel yang mengelilingi alur roda atau piringan tersebut. Ditinjau dari cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena pada katrol juga terdapat titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Yang pertama adalah katrol tetap. Penggunaan katrol tetap misalnya pada sumur, yaitu untuk menimba air, atau pada tiang bendera. Besarnya keuntungan mekanis pada katrol tetap adalah 1. Yang kedua, katrol bergerak. Prinsip katrol tunggal bergerak hampir sama dengan tuas jenis kedua, yaitu titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Titik tumpu katrol tunggal bergerak di titik A. Keuntungan mekanik katrol tunggal bergerak adalah sama dengan 2, atau W sama dengan 2 kali F, atau juga F sama dengan setengahnya W. Yang ketiga, takal.
yaitu katrol majemuk yang tersusun atas katrol tetap dan katrol bergerak. Contoh takal adalah katrol dalam alat derek di pelabuhan. Keuntungan mekanis takal tergantung banyaknya katrol dan tali yang terdapat pada takal. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada seseorang narik sebuah takal dengan 4 buah katrol, atau kalau dihitung ada 4 buah tali. Maka keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Sekarang kita pelajari tentang bidang miring. Bidang miring memberikan keuntungan, yaitu memungkinkan kita memindahkan suatu benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Meskipun demikian, bidang miring juga memiliki kelemahan, yaitu jarak yang harus ditempuh untuk memindahkan benda tersebut menjadi lebih panjang atau jauh. Pada bidang miring, berlaku persamaan W sama dengan F kali S per H atau F sama dengan W kali H per S. Di mana keuntungan mekanik pada bidang miring atau Km sama dengan W per F atau S per H. W adalah berat beban, satuannya Newton, F adalah gaya atau kuasa, S adalah panjang papan miring, dan H adalah tinggi tempat.